Bahwa tidak ada yang sukar bagi Engkau Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus, tidak ada yang tidak mungkin bagimu Yesus. Aku percaya sepenuhnya akan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, baik dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Allah kami tolak dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, hati dan pikiran kami. Tuhan terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, kami mau mendengar dan terlebih kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, haleluya. Ya, terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan, tim altar yang sudah melayani. Ya, saudara, kita sudah melewati hari Pentakosta ya. Kita sudah melewati hari Pentakosta. Hari Pentakosta kita semua dibakar dengan api Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi tentunya tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, hari Pentakosta itu mengingatkan kita kembali bahwa Allah sudah begitu mengasihi kita. Ya, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan satu judul, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Wah ya saudara, serem ya judulnya ya. Ini saya hanya mengutip ya, nanti kita akan saya tunjukkan. Saudara, ini harus mengucapkannya harus dengan satu keyakinan. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Oh, puji nama Tuhan. Supaya saudara tidak ragu, saudara bisa buka. Tolong dibuka di dalam Yudas. Yudas itu ada satu pasal saja, ya. Yudas ayat 21 atau 22 ya. Coba buka, Mas. Ya. Ya. Dari sini ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, kita sedang menanti ayat 22. Nah ini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Terus, selamatkanlah mereka dengan jalan. Ya ini saya mengambil ini, merampas mereka dari api. Selamatkanlah mereka ya dengan jalan merampas mereka dari api. Sampai di sini saja ya, karena saya ingin menunjukkan bahwa judul ini saya ambil dari Yudas 23, Yudas 1:23 ya. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saudara, sekali lagi saya katakan, hari Pentakosta mengingatkan kita kembali bahwa Allah sudah begitu mengasihi kita. Ya, kasih Tuhan Yesus tidak perlu diragukan lagi kepada kita. Dia sudah mengorbankan, menyerahkan nyawanya untuk kita. Sebab tanpa pengorbanan Yesus, saudara, kita akan binasa. Ya, tidak ada cara lain selain kita mendapatkan pengampunan dosa, yaitu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau ada orang dunia mengatakan, oh dengan berbuat baik, beramal ya sebanyak-banyaknya itu bisa menghapus dosa-dosa kita, ya monggo, itu silahkan kepercayaan mereka. Tetapi bagi kita saudara, tidak ada cara lain keselamatan hanya oleh pengorbanan Yesus. Dia sudah memilih kita untuk diselamatkan saudara. Saya sering katakan saudara, Dia sudah memilih kita untuk diselamatkan. Kenapa saya sering katakan demikian saudara? Kami satu keluarga ada 9 saudara, ya.
9 anaknya bapak ibu saya itu ada 9. Ya, puji Tuhan, saya sudah dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan. Nah, saya selalu berdoa, menangis buat mereka. Saudara-saudara saya yang lain, saya bersaksi, saya mengasihi mereka. Tetapi tidak semudah itu, saudara. Mereka untuk percaya Yesus. Ya, saya tidak mengatakan mereka tidak dipilih oleh Tuhan, karena kita tidak tahu sampai akhir hidup mereka. Kadang-kadang di saat detik-detik terakhir mereka bisa terima Tuhan Yesus, juga bisa juga seperti penjahat, ya. Di saat detik-detik terakhir dia percaya Yesus. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka bukan yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi yang jelas, saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Katakan dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan, saudara. Tetapi tentunya bukan berhenti sampai di situ saja, saudara. Dan bukan hanya di situ saja, Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Nya. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, luar biasa, ya. Kemudian saudara, agar Tuhan mau agar kita lebih mengasihi Allah dan sesama manusia dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau supaya kita lebih mengasihi mereka, mengasihi Tuhan yang utama, dan mengasihi sesama manusia yang ada di sekitar kita. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Dia memilih saudara. Dia mengorbankan nyawanya untuk saudara. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dia memberikan Roh Kudus-Nya, memenuhi kita dengan Roh Kudus, saudara. Membakar dia dengan api Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita mengasihi dia dan mengasihi sesama manusia. Amin. Sebab ini adalah satu dasar yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan, saudara. Firman Tuhan banyak mengatakan, kalau kamu berdoa dengan bahasa apa saja, bahkan bahasa malaikat, tetapi kamu tidak punya kasih, itu seperti gong yang berkumandang saja, tidak ada artinya, saudara. Jadi kesimpulannya bahwa kasih itu harus menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Nah, saudara, bagian yang pertama saya ingin tunjukkan kembali, saudara, bahwa Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Allah sudah lebih dulu mengasihi kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, 17 dan 18, ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, belum waktunya, saudara, tetapi melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18 mas, ya. Barang siapa percaya kepadanya, perhatikan, ia tidak akan dihukum, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Dia, percaya pada Dia, mengasihi Dia, kita tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mereka yang menolak Yesus, mereka yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan dengan jelas mengatakan mereka ada di bawah hukuman. Artinya, saudara, inilah, saudara, kasih Yesus kepada kita, kasih Yesus kepada isi dunia. Saudara, puji nama Tuhan, Allah sangat mengasihi dunia dengan segala isinya, termasuk saudara dan saya. Kita ada dalam dunia, amin. Ada yang berada di luar dunia? Tidak ada, ya. Kita semua masih menginjak bumi ini, berarti kita ada di dalam dunia. Nah, Allah sangat mengasihi saudara dan saya, mengasihi dunia dengan segala isinya, termasuk saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sudah menyerahkan nyawanya supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak binasa. Firman Tuhan tadi katakan, ya, saudara perhatikan ke sini semua, ya.
supaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, hati-hati saudara. Kalau mungkin saudara di dalam pergaulan di luar saudara, ya saudara mungkin ada beberapa yang mengatakan, oh yang penting kita berbuat baik, yang penting kita beramal, kita nanti bisa diselamatkan masuk surga. Nanti dulu, percaya Yesus dulu, baru berbuat baik, baru beramal. Ya saudara, amin. Sebab bukan beramal, bukan berbuat baik itu yang menyelamatkan kita, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi percaya pada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Hati-hati saudara, ini bisa terjadi saudara, dan tidak sadar anak-anak Tuhan bisa terbawa ke sana. Anak-anak Tuhan bisa terbawa ke sana. Saya baru tahu saudara, kalau saya baca lihat di YouTube ya, beberapa YouTube, ternyata Angelina Sondag itu dulu guru sekolah minggu. Dia juara ya, kalau kuis Alkitab juara, selalu juara terus. Wah, luar biasa. Ternyata bisa semudah itu dia terhilang saudara. Kakeknya pendeta saudara, papa mamanya majelis gereja, bisa terhilang. Ini sangat penting sekali. Tetapi jikalau saudara mengerti benar bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya pada Yesus Kristus, beriman pada Yesus Kristus, maka saudara, apapun saudara yang terjadi tidak akan meninggalkan iman kepada Yesus. Hanya karena seorang pria yang ganteng ya, yang tidak lama bersama dengan dia rela meninggalkan Yesus. Guru sekolah minggu saudara, yang sangat aktif, selalu cerdas cermat, lomba-lomba selalu menang, sama seperti kemarin Jessica juara 1. Wah, ya puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Yang tidak mendaftar lebih dulu tapi tiba-tiba juara 1. Haleluya. Nah saudara, mari saudara, hati-hati saudara. Saya mengajak supaya saudara, iman yang mendasar ini benar-benar tertanam di dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah tergoyahkan, kita tidak mudah tergoncangkan saudara, karena dia sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Ia telah memberikan Yesus kepada kita agar kita atau siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Satu tujuan, yaitu hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan di dalam detik-detik terakhir kematiannya masih ada seorang yang diselamatkan. Penjahat yang ada di sampingnya. Yesus, kalau kau di Firdaus jangan lupa sama aku ya. Mulai saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku. Meninggal saudara. Wah, penjahat itu saudara. Pak, itu berarti gak sempat dibaptis. Pak, gak dibaptis. Ya gak dibaptis, memang gak sempat. Jadi kalau saudara yang belum dibaptis, masih ada kesempatan saudara. Jangan menunggu seperti penjahat itu saudara. Amin saudara. Ya, saudara-saudara sudah percaya Yesus, langkah berikutnya adalah dibaptis. Ya, saudara, mari saudara ingat bahwa Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu bagian yang kedua, dia memberikan perintahnya. Perhatikan perintahnya. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mari kita baca di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, ini adalah perintah agung. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, di ayat lain katakan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sampai di sini dulu. Saudara, mari kita yang pertama tunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan
dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Artinya apa saudara? All out, habis-habisan mengasihi Tuhan. Tuhan harus menjadi satu prioritas dalam hidup kita, karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Kita tidak mau menyakiti Dia, kita ingin selalu menyenangkan Dia, kita ingin selalu memuliakan Dia, karena kita tahu bahwa Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Kalau saudara masih sering melakukan hal yang berdosa, yang itu menyakitkan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu berarti saudara bohong bahwa saudara mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan selalu ingin menyenangkan Tuhan saudara. Saya mengasihi istri saya, Bu Ari, saya selalu ingin berusaha menyenangkan dia. Kalau saya menyakiti dia atau mengecewakan dia, saya segera minta maaf sama dia, karena saya ingin menyenangkan dia. Amin. Makanya ada istilah tambah tua tambah mesra. Bukan mesra loh, mesra. Katanya Mbak Iwin, mesra itu levelnya di atasnya mesra. Tambah tua harus tambah mesra. Wah, saya baru tahu ada level-level segala mesra itu ya. Amin. Saudara makin mesra, Pak Mukyar, makin mesra ya, Bu Mukyar. Oh, mesra, bukan mesra. Itu bawaannya Pak Sinaga ini, mesra. Ya, ternyata itu levelnya di atasnya mesra. Nah saudara, karena apa? Karena saya ingin mengasihi dia, saya ingin selalu menyenangkan dia, saya tidak mau menyakiti dia, tidak mau mengecewakan dia, saudara. Dan saya percaya dia pun juga pasti akan seperti itu, saudara. Amin. Mengasihi Tuhan. Dalam pelajaran MOU, kalau kamu ingin pasanganmu berubah, kamu berubah dulu. Kita yang berubah dulu, kita mengasihi dulu, all out mengasihi. Dia nanti pasti dengan sendirinya akan mengasihi kita. Amin. Pak Joko, Bu Joko ya, harus makin mesra ya. Haleluya. Kasih dia dengan all out dulu. Mengasihi dengan segenap hati kita kepada pasangan kita. Ya, sama seperti kepada Tuhan, mengasihi dia. Kita berubah lebih dulu mengasihi dia. Oh, haleluya, saudara. Tuhan ingin benar-benar sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah Tuhan mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia mau supaya saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, habis-habisan untuk Tuhan. Tidak ingin mengecewakan sedikit pun. Rasul Paulus katakan, jahat tidak mau mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu bagian daripada kita ingin menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Kita mau menyenangkan Dia, memuliakan Dia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk dapat mengasihi dengan all out kepada Tuhan. Haleluya. Ya, lanjutkan tadi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan bukan hanya menghendaki supaya kita mengasihi Dia saja. Ya, Pak Neris kemarin katakan salib itu ya vertikal dan horizontal, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Pak, bagaimana mengasihi sesama manusia itu? Pak, bagaimana mengasihi sesama manusia itu, Pak? Saudara, tentunya Yesus sudah lebih dulu memberikan teladan kepada kita. Kita baca lebih dulu di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita,
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kasih yang utama yang harus kita lakukan kepada sesama manusia adalah kita berdoa, kita mengasihi orang yang belum percaya Yesus. Kita mau bersaksi kepada mereka yang tadi di judul tadi, ya, rampas selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya saudara, kita tahu bahwa mereka yang di luar Yesus, sudah sering saya katakan, mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Menuju kepada kebinasaan, dan itulah tugas kita, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya mereka tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu kasih yang utama, saudara. Apa artinya saudara berbuat baik kepada mereka, tetapi saudara tidak membawa mereka kepada jalan kebenaran? Kalau kita berbuat baik, kita melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang, itu adalah menjadi sarana saja untuk kita pada akhirnya menyampaikan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, jalan keselamatan. Amin. Firman Tuhan dikatakan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya semua orang diselamatkan. Dia mempunyai kerinduan, dia mempunyai hati, dia punya unek-unek saudara, yang ini diserahkan kepada saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengasihi mereka, mengasihi mereka, supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saya tidak tahu, jikalau saudara punya keluarga yang belum di dalam Tuhan, yang belum percaya Tuhan, apakah saudara masih terus berdoa untuk mereka? Apakah saudara masih terus menangis untuk mereka? Apakah saudara masih terus menjerit kepada Tuhan, Tuhan selamatkan dia, jangan biarkan dia binasa Tuhan, aku ingin supaya dia selamatkan. Saudara, itu harus menjadi PR kita, saudara. Saya setiap hari, kakak-kakak saya, saudara saya sebut nama-nama mereka dalam doa saya, karena saya tahu mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Inilah yang menjadi tugas saudara dan saya. Inilah yang menjadi tugas kita, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara. Jangan kita tidak peduli kepada mereka. Jangan kita tidak peduli kepada mereka. Memang saudara, iblis berusaha menghalang-halangi, merintangi, supaya anak-anak Tuhan tidak peduli kepada mereka, tidak punya hati pada mereka. Iblis tahu, karena kalau dia percaya Yesus, dia akan selamat. Makanya firman Tuhan katakan mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, hingga mereka tidak melihat sinar kemuliaan Injil. Mereka sedang dibutakan, saudara. Mereka sedang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, dan inilah tugas saudara dan saya, orang yang sudah mendapatkan kasih Yesus. Supaya apa? Supaya mereka dicelikkan mata rohani mereka. Amin, saudara. Saya berharap saudara, mari. Saya senang kemarin saya sharing sama Mbak Anis, kita perlu evaluasi ya. Dulu kita pernah membuat data, berapa keluarga kita yang belum di dalam Tuhan. Apakah kita masih terus tetap mendoakan mereka? Apakah kita masih terus mengasihi mereka? Apakah kita masih terus bersaksi kepada mereka? Karena kita mengasihi Yesus. Dia mau supaya kita yang sudah diselamatkan mengasihi Allah dan sesama manusia. Dia menghendaki agar semua orang diselamatkan, dan dia mempercayakan kepada kita, umat pilihannya, supaya mereka juga mendapatkan kasih Yesus yang menyelamatkan itu. Saudara, hati-hati saudara. Jangan sampai kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita.
Jangan kita disibukkan dengan masalah-masalah kita. Jangan kita disibukkan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita, sehingga kita tidak punya hati, tidak punya kasih lagi kepada mereka. Berdoa buat mereka, merebut mereka. Nanti saya tunjukkan di dalam Yudas tadi. Ini tugas kita, saudara. Ini tugas kita. Ini tugas saudara dan saya, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Hati-hati dengan kesibukan pekerjaan. Saya tidak melarang saudara bekerja, ya. Saudara, memang firman Tuhan katakan yang tidak bekerja tidak makan, ya. Tetapi jangan sampai kita disibukkan, kita tidak punya waktu, kita tidak peduli lagi kepada mereka, orang-orang yang Yesus juga sangat mengasihi mereka, karena Dia mengasihi isi dunia ini. Namun itu didelegasikan kepada saudara, dipercayakan kepada saudara dan saya. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang mengerti akan hal itu dan melakukan akan hal itu. Pak Kehatu pernah bilang, kalau gereja tidak punya misi seperti itu sama dengan arisan, saudara. Gereja itu mengadakan arisan, ngumpul-ngumpul roh gitu. Tidak punya hati untuk mengasihi orang-orang lain. Saudara, mari kita akan berubah paradigma kita, saudara. Saya percaya, saudara, kemarin saya waktu mau menyampaikan firman Tuhan ini, saya agak kurang, saya pernah rohani, saudara. Bu Ari tanya, Pak, apa itu Pak? Dar-dor di atas. Tidak tahu. Iya, ada kuasa-kuasa gelap yang tidak suka, saudara. Karena apa? Karena kita mau merebut mereka, merampas mereka. Saya sedang menyampaikan pengajaran tentang hal itu. Haleluya. Mari sekali lagi, saudara, saya tidak melarang saudara untuk sibuk di dalam pekerjaan. Tetapi ingat, saudara, ada tugas yang diperintahkan kepada kita. Saya khawatir jangan sampai ada jemaat Kesia Talitakum waktu dipanggil Tuhan belum pernah sama sekali bersaksi kepada orang lain, belum pernah memberitakan kabar baik kepada orang lain, saudara. Jangan sampai, saudara. Umur kita sudah berapa? Saya baru 66 tahun. Tapi saudara, coba kita evaluasi. Apakah kita sudah pernah bersaksi pada orang lain? Entah itu keluarga kita, entah itu teman kita, tetangga kita, atau mungkin saudara ketemu di jalan. Saudara, tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Yesus mengingatkan kepada kita, beritakanlah firman, beritakanlah Injil. Itu diulang-ulang, saudara, di ayat-ayat yang lain. Suatu kali saya terlibat satu diskusi dengan hamba Tuhan. Oh, saya tiap minggu sudah memberitakan Injil. Tiap minggu saya sudah memberitakan firman. Oh Pak, kalau menurut saya Bapak itu sedang mengajar, karena yang hadir sudah percaya Yesus semua. Walaupun kita memberitakan firman, tetapi dalam konteks kita sedang mengajar. Tetapi yang namanya memberitakan firman Tuhan adalah memberitakan pada mereka yang belum pernah mendengar Injil. Saudara, mari saudara, biar kita punya hati. Biar hati itu yang akan mendorong kita, saudara. Saya berharap api Pentakosta yang saudara sudah ikuti, saudara, mendorong kita, membakar kita, sehingga kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi karena mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Mereka membutuhkan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, dunia membutuhkan kasih Yesus. Dunia membutuhkan kasih Yesus. Yudas, ya, ayat 20-23 tadi, 20-23 kita baca bersama-sama. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya ingat, saudara, saya waktu ujian tesis dulu, ya, saya khotbah tentang ini karena ada ujian khotbah, ya. Saya jadi homiletika, ya. Saya khotbah tentang hal ini, saudara. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci.
Yang utama pertama adalah iman kita harus terus kita bangun. Kita bangun saudara. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita ini sedang menanti saudara pengharapan yang diberikan kepada kita, janji yaitu untuk hidup yang kekal. Namun ada perintah yang diberikan kepada kita, tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Benar gak sih keselamatannya dalam Yesus? Kok enak ya? Orang percaya Yesus dalam diselamatkan, kok enak ya? Mereka masih ragu-ragu saudara. Tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Nah ini sudah. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Wah saya senang ini ya. Merampas mereka dari api. Kalau saudara baca Alkitab saudara garis bawahi. Merampas mereka. Karena mereka sedang menuju ke dalam api siksaan, hukuman yang kekal. Tugas saudara, tugas Pak Joko, Bu Joko, rampas mereka, rebut. Jangan ditarik nanti ya, marah nanti. Bukan itu maksudnya ya, melalui doa, kasih dan kesaksian kita. Rampas mereka, rebut mereka. Ini bicara tentang dalam arti secara rohani. Rampas mereka saudara. Ini tugas saudara dan saya untuk merampas mereka, merebut mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak binasa, supaya mereka tidak mendapatkan hukuman yang kekal, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara membenci dosa yang menyesatkan dia, perbuatannya yang dosa. Kita membenci saudara dosanya, tetapi orangnya kita harus mengasihi mereka. Amin saudara, mengasihi mereka. Wah ini memang sesuatu yang dulu saya pernah rasanya khotbah ya, tengking dan kasih. Dosanya kita tengking, tetapi orangnya kita mengasihi dia. Karena dia masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Nah 2 Korintus 4 ayat 4 coba dibukakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka dibutakan saudara. Bahwa mereka berpikir selamat isoko dengan berbuat baik, dengan beramal, dengan rajin beribadah, dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang adalah gambaran Allah. Saudara, mereka sedang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Entah mereka dulu juga sudah percaya Yesus tapi undur saudara. Mereka sedang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Dan tugas kita adalah merampas mereka dari api. Dengan iman yang teguh berdoa terus dalam Roh Kudus. Mereka sedang berada dalam cengkraman kuasa kegelapan yang mereka tidak sadar saudara. Nah inilah peperangan rohani yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Amin saudara. Inilah peperangan rohani yang dilakukan anak-anak Tuhan. Hanya dengan iman yang teguh saudara. Hanya dengan kekuatan yang dari Allah. Hanya dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mampu saudara menarik mereka. Membawa mereka. Merampas mereka dari api. Saya berharap saudara biar firman Tuhan ini akan mencelikan mata rohani kita. Oh ternyata kita ini punya tugas ya. Punya tugas yang penting. Mengasihi sesama manusia itu ternyata seperti itu yang utama. Memang ya kalau saudara bisa membantu ya itu juga bagian dari mengasihi saudara. Tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah menjadi sarana, jembatan. Ya Pak Nelis kemarin juga ngasih saya Pak Ari ada 2 sembako ini. Oh ya saya berikan kepada mereka yang selama ini saya layani saudara. Dan puji Tuhan yang satu kemarin sudah saya kasihkan.
Saya datang ke rumahnya. Kebetulan di situ ada anaknya, ada cucunya, ada ibunya karena bapaknya sudah meninggal yang sudah terima Tuhan Yesus bapaknya. Saya beritakan Injil itu, saya beritakan kabar baik itu supaya mereka terbuka hatinya. Dan puji Tuhan, ya saya belum menantang mereka untuk menerima Yesus. Kalau bapaknya sudah, saudara. Nah saudara, ini penting sekali saudara. Biarlah kiranya kita mau merebut mereka, merampas mereka dari api. Ingat bahwa mereka sedang menuju kepada api itu saudara. Mereka sedang berjalan menuju kepada api itu saudara. Selama masih ada kesempatan, selama masih kita hidup dan dia hidup, itu adalah waktunya untuk kita mau merampas mereka, merebut mereka dari api. Wah, puji nama Tuhan. Melalui doa, kasih, dan kesaksian kita, DKK, doa, kasih, dan kesaksian kita, kita berada dalam peperangan rohani. Amin saudara. Kita ada dalam peperangan rohani. Selama bagian kita yaitu berdoa untuk mereka, mengasihi mereka, ada kesempatan kita bersaksi pada mereka, kemudian dia masih juga tidak percaya pada Tuhan Yesus, itu urusan dia dengan Tuhan. Bagian kita adalah doa, kasih, dan kesaksian yang kita lakukan pada mereka. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari saudara, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi dengan karunia-karunia Tuhan. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Tuhan mau supaya kita menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu supaya semua orang diselamatkan, yaitu melalui saudara dan saya. Bagiannya terakhir, kasih Yesus harus dapat dirasakan oleh orang lain. Ya, kasih Yesus harus dapat dirasakan oleh orang lain. Roma pasal 10 ayat 14, 15 dan 17. Roma pasal 10 ayat 14, 15 dan 17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, berseru kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana bisa mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Siapa yang memberitakannya? Saudara dan saya yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudara dan saya sudah diutus saudara. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, mereka tidak pernah mendengar. Bagaimana mereka bisa mendengar jikalau tidak ada yang memberitakannya? Dan inilah yang menjadi tugas saudara dan saya. Tugasnya Pak Yonatan, tugasnya Bu Yonatan, tugasnya kita semua untuk memberitakan kabar baik itu, supaya mereka mendengar. Pada saat mereka mendengar, imannya timbul, imannya muncul, maka mereka akan diselamatkan. Anak-anak Tuhan harus dapat menunjukkan kasih Allah, harus bisa mendemonstrasikan kasih Allah kepada mereka, yaitu membawa mereka melalui doa, kasih, dan kesaksian kita, sampai orang lain dapat merasakan kasih itu. Memang Pak, yang penting kan kita harus berbuat baik, yang penting kan kita bisa menunjukkan perbuatan baik. Itu harus, katakan harus. Sekali lagi katakan harus. Kita harus berbuat baik. Sikap perubahan kita karena saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Mereka harus melihat ada ciptaan yang baru, itu keharusan. Tetapi firman Tuhan katakan, beritakanlah firman, beritakanlah Injil. Artinya kita harus menyampaikan kabar baik itu. Kita harus menyampaikan kabar keselamatan itu, supaya mereka boleh diselamatkan. Saudara, anak-anak Tuhan harus dapat menunjukkan kasih Allah sampai orang lain dapat merasakan kasih itu, dengan menunjukkan jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja kepada mereka yang masih di dalam kegelapan.
Tugas saudara dan saya adalah memberitakan kabar baik. Tentunya kita berdoa lebih dulu buat mereka, saudara. Berdoa dulu buat mereka dengan memberitakan kabar baik keselamatan agar imannya timbul. Saudara, kita tentunya berdoa dulu. Tuhan, saya ingin memberitakan Injil. Saya ingin supaya orang diselamatkan. Apalagi kalau saudara sudah tahu si A. Tuhan, saya berdoa untuk si A yang dia belum mengenal Engkau, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka percaya Yesus. Berikan roh keberanian kepada saya, berikan roh yang mengasihi saya, mengasihi kepada dia, karena dia sedang menuju ke dalam kebinasaan. Berikan roh yang mengasihi. Yang kedua, berikan roh keberanian kepada saya untuk bersaksi pada mereka. Saudara, murid-murid pada waktu itu, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Waduh, itu udah luar biasa. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan kemudian Tuhan tambahkan orang-orang yang diselamatkan. Amin, saudara. Gereja kita harus bergerak seperti itu, saudara. Gereja kita harus bergerak seperti itu. Saya kemarin sharing sama Bu Ari, sama Mbak Anis. Saya mau mengambil satu keputusan, saudara. 1 bulan sekali. Ya, perhatikan. 1 bulan sekali kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada orang lain yang belum diselamatkan. Minimal 1 orang. Minimal 1 orang, saudara. Amin. Minimal 1 orang. 1 bulan ini bulan Juni sekarang ya. Mari kita mulai dengan bulan Juni ini. Tuhan tunjukkan pada siapa saya. Kalau Tuhan sudah tunjukkan pada saudara-saudara, saya rindu. Saya mau bersaksi pada mereka. Saya berdoa buat mereka supaya dia diselamatkan. Berikan keberanian pada saya untuk bersaksi pada dia. 1 bulan minimal 1 orang. Minimal 1 orang 1 bulan. Sekarang bulan Juni kita berdoa minta minimal 1 orang. Kita mau bersaksi beritakan Injil. Pak, kalau mereka gak percaya bagaimana? Ya gak apa-apa, urusan dia dengan Tuhan. Pak, kalau mereka menolak bagaimana? Ya urusan dia dengan Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya berharap saudara Roh Kudus sudah mengingatkan pada saudara, menunjukkan kepada saudara siapa yang akan saudara beritakan kabar baik itu. Dengan cara saudara, dengan gaya bahasa saudara. Ya, saya tidak harus mengerti, oh caranya begini, harus begini, tidak. Dengan cara saudara sendiri. Mungkin itu anak saudara, mungkin itu orang tua saudara, mungkin itu sahabat saudara, teman saudara. 1 bulan 1 orang. Katakan 1 bulan, 1 bulan minimal 1 orang. Ya, jadi bulan Juni ini saudara dan saya punya PR supaya kita bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kalau saudara punya warung langganan saudara, mungkin tunjukkan pada mereka. Ya, Pak Suradi sedang keluar, Pak, kita punya tujuan 1 bulan 1 orang minimal kita akan memberitakan Injil pada mereka. 1 bulan minimal 1 orang. Kita berdoa, kita mengasihi mereka, kita bersaksi pada mereka. Puji nama Tuhan. Saya ingin memberikan 1 contoh ya, ilustrasi. Yang pertama mungkin Pak Joko, boleh Pak Justin, Pak Joko, sukarelawan ya, sama Elvira. Ya, sini maju ke depan sini. Ini tempat yang berbeda ya, tempat yang berbeda. Elvira sini, Pak Joko sini, Pak Joko sini, Pak Joko. Ya. Saya ingin sampaikan, saya ingin beri contoh 2. Yang pertama, Pak Joko nanti pada waktu saya beritakan Injil, Pak Joko menolak ya, tolak. Pada waktu saya beritakan Injil, kamu menerima ya. Ya, saya sampaikan dulu. Pak Joko, Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa Bapak. Dia sudah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat buat Bapak. Apakah Bapak mau percaya? Tidak, Pak. Tidak. Oh ya, terima kasih. Tidak apa-apa ya, Pak ya. Nanti lain kali kita ketemu lagi. Terima kasih. Oh, galak ya? Tidak. Untung dia nggak bawa kolok. Tidak apa-apa. Makasih Pak Joko ya. Saya sedih dulu. Mbak Elvira, ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi Mbak Elvira. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa Mbak Elvira. Dosa-dosa Mbak Elvira ini tidak bisa dihapuskan
dengan berbuat baik, dengan berbuat amal. Tidak bisa. Hanya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa Mbak. Dan dia sudah bangkit naik ke surga, menyediakan tempat buat Mbak Elvira karena dia mengasihi Mbak Elvira. Mbak Elvira percaya? Oh, puji Tuhan. Mau saya doakan? Oh, ikuti doa saya ya. Ya. Dengan suara ya. Pak Joko tadi nggak pakai mic, sudah dengar. Tidak, katakan tidak. Ya, ya, ya. Ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus. Yang keras. Tuhan Yesus, Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosaku. Tuhan Yesus, mari masuk dalam hatiku. Selamatkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ya, Mbak Elvira saat ini juga sudah diselamatkan. Sekarang saya mau berdoa buat Mbak Elvira. Ya, doakan. Tuhan Yesus yang berdoa kamu ucap syukur. Satu orang bertobat, malaikat surga dipersorak-sorai. Tuhan, terima kasih. Lindungi dia, sertai dia dimanapun dia berada. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Setiap kali ada masalah, ada persoalan, panggil nama Yesus. Ya, besok hari Rabu ada KKA di Bandulan. Mau ikut ya? Oh, diajak KKA ke Bandulan, saudara. Ajak KKA ke Bandulan, ya. Puji Tuhan. Nah, ya silakan duduk ya. Itu caranya, saudara. Simpelnya itu. Jadi KKA itu, saudara, yang hari Rabu akan kita mulai, itu adalah tempat untuk membawa mereka. Nanti Pak Nelis tolong dimatangkan lagi ya, dijabarkan lagi pada para PKS supaya para PKS bisa mengajar kepada anggota-anggotanya. KKA itu adalah tujuan untuk itu, saudara. Kalau dia langsung diajak ke gereja mungkin dia akan menolak. Kalau dia mau langsung diajak ke gereja, puji Tuhan. Tapi kalau dia belum mau, oh nanti ada kita ibadah doa bersama ya di rumahnya si A di Bandulan, kan rumahnya Bandulan kan deket, ayo sini ya. Oh rumah saya di Pisang Candi Barat. Oh mari kita ajak bajing Pisang Candi Barat, Pisang Candi Timur, Garbis, saudara, ajak ke situ. KKA itulah tempatnya untuk membawa mereka, membawa mereka. Saya berharap saudara para PKS akan dibukakan mata rohani saudara. Pak Nelis juga ya sebagai koordinator KKA, ketua komisi KKA akan dibukakan untuk membawa mereka supaya mereka mengenal Yesus. Disitulah tempat pemuritannya, disitulah tempat pemuritan. Kalau mereka sudah siap untuk diajak ke gereja, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, nah sekarang saya mau relawan lagi nih, tapi sebaliknya, ya sebaliknya. Mbak Desi, tolong Mbak Desi sini Mbak Desi, ya silahkan Mbak Desi. Ya sama Mas Legi. Ya Mas Legi tolong ya. Ya. Ini penting saudara. Coba Mas Legi ini orang belum percaya Yesus dan nanti jangan katakan tidak ya. Yang mau menerima ya. Silakan. Sudah kenal apa belum, Gung? Sudah kenal apa? Selamat pagi, Mas Legi. Selamat pagi, Bu. Ya, bisa Mas Legi sibuk? Oh. Mas Legi sekarang sedang mengerjakan apa? mengerjakan terpal. Oh, lancar. Iya, lancar. Ya, Kak Dian kemana, Mas? Bagian ke gereja. Oh, sudah ke gereja. Belum percaya Tuhan Yesus. PKK. Kak Dian PKK. Kak Dian Dasa Wisma. Oh ya, Mas Legi sebentar ya, saya ada perlu sebentar saja, boleh ya? Boleh. Gini Mas, Mas Legi sudah pernah mendengar tentang Yesus? Sudah. Sudah. Apa yang Mas Legi tahu tentang Yesus?
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, puji Tuhan Mas Legi sudah pernah mendengar. Katanya tapi Oh, Mas Legi belum percaya? belum. Gini Mas Legi, benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mas Legi kan sudah pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Mas Legi sekarang mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ya. Mau, Katanya ya. saya tanya Mas Legi, apakah mau percaya, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Mas Legi? Ya, saya mau menerima. Puji Tuhan, karena Mas Legi sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah Mas Legi mau saya doakan? Mau. Baik, mari kita berdoa ya Mas Legi. Ikuti doanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini saya menerima Engkau menerima Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Juru Selamat dalam hidup saya. dalam dosa saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, Kami juga berdoa. ampuni segala dosa-dosa saya. Ampuni segala dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masuk Mari masuk ke dalam hidup ke dalam hidup saya. saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Yesus Kristus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih tuh Mas Legi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kalau Mas Legi ada masalah atau lagi ada apapun, panggil dan serukan nama Yesus. Nanti ajak Kak Dian juga ya Mas ya, saksikan kepada Kak Dian dan anak-anak Mas Legi. Siap. Terima kasih. Nanti datang ke Kakak Awagir. Ya itu beri kemuliaan buat Tuhan ya. Nah itu kalau waktunya panjang ya, kalau waktunya panjang kita bisa ngomongnya agak panjang. Tapi kalau waktunya singkat kita sesuaikan waktunya ya, sesuaikan waktunya. Kalau kita ketemu di jalan singkat gitu ya, secepatnya saja kita sampaikan ya. Silahkan dengan gaya bahasa saudara masing-masing. Yang penting 1 bulan minimal 1 orang. Amin. Minimal 1 orang kita akan bersaksi pada mereka. Masalah dia nolak seperti Pak Joko tadi ya gak apa-apa. Berarti saudara sudah melaksanakan tugas kita. Kalau dia menerima ya puji Tuhan, kita bimbing ya, kita bimbing, kita follow up. Kemudian dilanjutkan, kita ajak ke KKA kalau dia mau ya. Kalau belum mau ya gak apa-apa, jangan dipaksa. Amin saudara. Amin. Saudara pasti bisa. Katakan pasti bisa. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita ya. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dengan gaya bahasa saudara masing-masing. Puji nama Tuhan. Ya mari WL Singer boleh.